Selasa 24 Juni 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jadi panggung sidang perdana Nikita Mirzani atas tuduhan pemerasan terhadap Reza Gladys. Agendanya, pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tapi begitu JPU mulai bacain isi dakwaan, Nikita sampai geleng-geleng kepala. Bukan karena takut, tapi menurutnya isi dakwaannya banyak yang dihilangkan dan membalikan fakta. Menurut Jaksa, Mail, yang notabene adalah asisten pribadi Nikita, dituduh lebih dulu menghubungi Reza Gladys untuk urusan pemerasan. Padahal, justru Reza Gladys yang terus-menerus menghubungi Mail lebih dulu, berulang kali. Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar, isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Lebih janggal lagi, Nikita tidak pernah meminta uang. Justru uang itu diberikan sendiri oleh Reza Gladys. Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan tiba-tiba Nikita yang ditahan. Semua kejadian terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Percakapan direkam diam-diam. Penangkapan berlangsung cepat. Dan semuanya terkesan sudah diskenariokan. Merasa ini ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Yang lebih mencengangkan, produk skincare Reza Gladys yang dipromosikan ke publik ternyata penuh kejanggalan. Tidak memiliki izin BPOM, tidak ada barcode, mengandung jarum suntik di dalam kemasan. Tapi kenapa penyidik dan jaksa tidak menyentuh soal ini sama sekali? Saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Fleksi. Tapi saya ditahan. Bukan hanya itu, berita acara pemeriksaan, BAP, Reza Gladys kabarnya diubah hingga 4 kali selama proses pemeriksaan. Padahal, bukankah berita acara pemeriksaan seharusnya final dan sahih sejak awal? Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo. Ya, BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Di tengah sorotan dan pusaran tuduhan, Nikita Mirzani tidak melawan dengan amarah. Ia tetap berdiri tegak, bukan untuk membela diri semata, tapi untuk menyuarakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar nama baik. Keadilan yang utuh dan tidak berpihak. Kini publik mulai membuka mata. Jika Reza Gladys begitu takut diperas, kenapa begitu sibuk mendekat lebih dulu? Atau mungkin memang dari awal dia tidak sedang takut, melainkan sedang atur panggung. Kejanggalan Bang, seperti apa Bang? Kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita melakukan pemerasan. Nikita dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Ya. Kalau pihak Anda tidak mau itu gimana? urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin apa saja Bang yang menurut ini kita itu bualan Bang tadi Pak? Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia.
Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain, tapi kenapa ada di dakwaan saya? Itu yang Nikita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya, korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Nah, hukumnya seperti apa? Kan yang kita lihat kan hanya di sosial media, ya kan? Bahwa ini kita dilaporkan sebagai pemerasan ataupun TPPU. Tapi kan kita belum tahu dalamnya seperti apa, ya kan? Transparan lah. Ya sebenarnya warga Indonesia tahu dong pemerasan itu seperti apa, ya kan? Lu mau kasih duit, ya? Terus lu laporin gue, gimana jadinya pemerasannya? Coba, udah gitu. Nggak ada pemerasan nego-menego, itu tidak ada. Itu tidak ada ya. Tapi kalau seandainya nanti pembacaan dakwaan minggu depan ada Dr. Reza Gladys, apa sih yang pengen fans Niki sampaikan nih? Bebaskan, karena tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dan dituntutkan. Bebaskan. Karena Nikita Mirzani ini udah menyuarakan buat para perempuan-perempuan Indonesia. Tidak ada orang kayak Nikita. Benar. Ya buat kami sih aku cuma buat semangat aja sih, semangat. Kalau buat jangan terlalu. Alhamdulillah proses persidangan Ami Niki hari ini sudah selesai. Agenda pembacaan dakwaan luar biasa. Dakwaannya aja hampir 1,5 jam guys. Kalau aku lihat isi dakwaan hanya seputaran komunikasi mereka melalui WA yang poinnya dalam komunikasi tersebut lebih bagaimana Nikita Mirzani bisa komunikasi dengan seorang RG melalui mail. Agenda tadi adalah dakwaan dan next sidang adalah bantahan atau eksepsi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum Nikita Mirzani yaitu Bang Dr. Fahmi. Mungkin tadi Bang Dr. Fahmi coba komunikasi dengan majelis hakim untuk menyampaikan bahwa saat ini di Pengadilan Jakarta Selatan ada 2 perkara yang berjalan berbarengan, yaitu perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, beliau udah mau menyampaikan surat hari ini ya, yang berisi bahwa kalau nggak salah tadi disampaikan menurut Perma nomor 2 tahun 1956, jika ada perkara perdata dan perkara pidana berbarengan, maka salah satu perkara, khususnya perkara pidana, harus di-hold dulu menunggu putusan perkara perdata selesai. Tapi hakim tadi tidak berkenan. Silakan disampaikan untuk next week, minggu depan tanggal 1 Juli 2025 dalam bentuk sanggahan atau dakwaan atau eksepsi. Oke guys, kita kawal terus proses penegakan hukum yang berkaitan dengan Nikita Mirzani. Semoga penegak hukum dalam hal ini hakim objektif dalam menilai, ya kan, melihat fakta-fakta dalam proses persidangan, menilai nanti mungkin saksi, ahli, sehingga hakim bisa memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih, ikutin terus channel dari DJ Sang Lawyers. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Selamat terus, pokoknya kita support terus.